Bulan ini, Anda membuat kesalahan yang sama lagi. Anda melihat batang mint yang menjanjikan. Anda memotongnya, lalu Anda menaruhnya di dalam gelas berisi air. Anda meletakkannya di jendela. Anda menunggu. Anda berharap. Tapi harapan bukanlah metode berkebun yang baik. Anda telah ditipu. Ditipu oleh gambar-gambar cantik di internet. Ditipu oleh trik cepat yang tidak pernah berhasil di dunia nyata. Metode air adalah jebakan. Sebuah ilusi. Itu menciptakan akar yang lemah, pucat, dan tidak berguna. Akar-akar ini tidak mengenal tanah. Mereka tidak tahu cara berjuang. Mereka tidak tahu cara mencari nutrisi. Mereka hanya tahu cara mengapung. Saat Anda memindahkannya ke tanah, tanaman akan mengalami syok. Akar air yang manja itu akan patah. Mereka akan mati. Dan tanaman Anda akan menyusul. Anda baru saja membuang-buang waktu. Anda baru saja membunuh potensi kebun mint yang rimbun. Cukup sudah. Lupakan gelas air. Lupakan jalan pintas. Hari ini kita akan melakukannya dengan cara yang benar. Cara para leluhur. Dengarkan baik-baik. Ini bukan permainan. Ini adalah tentang menghormati tanaman. Tentang memahami siklus kehidupan. Pertama, pilih batang Anda. Bukan batang tua yang berkayu. Bukan pula pucuk muda yang berbunga. Anda butuh batang yang sehat dan kuat. Panjangnya sekitar 10-15 cm. Batang yang penuh vitalitas. Gunakan alat yang tajam. Pisau atau gunting yang bersih. Jangan merobeknya dengan tangan Anda. Potong tepat di bawah ruas daun. Disinilah hormon perakaran paling terkonsentrasi. Disinilah keajaiban dimulai. Setelah dipotong, segera bertindak. Jangan biarkan lukanya mengering. Buang semua daun di bagian bawah. Sisakan hanya 2 atau 4 lembar di bagian atas. Mengapa? Karena daun-daun ini akan membusuk jika terkubur. Dan tanaman perlu memfokuskan energinya untuk membuat akar, bukan untuk memberi makan daun yang tidak perlu. Sekarang, media tanam. Inilah yang membedakan petani sejati dari amatir. Lupakan tanah kebun yang padat. Anda butuh campuran yang gembur dan bernapas. Campuran yang menahan kelembapan, tetapi tidak tergenang air. 1 bagian kompos, 1 bagian pasir kasar, atau sekam bakar. Aduk rata dengan tangan Anda. Rasakan teksturnya. Gunakan pot kecil. Pot yang besar akan menahan terlalu banyak air dan menyebabkan pembusukan. Beri tanaman Anda ruang yang pas untuk bertumbuh. Isi pot dengan campuran tanah Anda. Jangan dipadatkan. Biarkan tetap ringan dan berongga. Buat lubang kecil di tengah dengan jari atau sepotong ranting. Siapkan jalan untuk batang baru Anda. Sekarang, tanam stek Anda. Masukkan ke dalam lubang dengan hati-hati. Pastikan setidaknya 2 ruas daun terkubur di bawah tanah. Di sanalah akar akan tumbuh. Tekan tanah di sekelilingnya dengan lembut. Bukan untuk memadatkannya, tetapi untuk memastikan ada kontak yang baik antara batang dan tanah. Langkah terakhir sebelum kesabaran diuji. Air. Siram secara perlahan dan menyeluruh. Biarkan air mengalir keluar dari lubang drainase. Ini adalah siraman pertama yang paling penting. Ini menghilangkan kantong udara dan menenangkan tanaman di rumah barunya. Sekarang, bagian yang sulit, kesabaran. Letakkan pot di tempat yang terang, tetapi tidak di bawah sinar matahari langsung. Matahari akan membakarnya sebelum sempat berakar. Jaga agar tanah tetap lembab. Tidak basah, tidak kering, lembab. Periksa setiap hari dengan jari Anda. Dalam 1 atau 2 minggu, Anda akan melihat tanda-tanda kehidupan. Pucuk daun baru yang kecil, tanda kemenangan. Ini bukan keajaiban. Ini adalah biologi. Ini adalah hasil dari kerja yang benar dan pemahaman yang mendalam. Setelah 3 atau 4 minggu, akarnya akan kuat. Anda bisa mengetahuinya dengan menarik batangnya dengan sangat lembut. Jika ada perlawanan, Anda telah berhasil. Akar yang terbentuk di tanah adalah akar yang sesungguhnya. Kuat, berserabut, dan siap untuk bekerja. Mereka tahu cara menembus tanah dan mencari makan. Sekarang, tanaman ini siap untuk dipindahkan ke pot yang lebih besar atau langsung ke kebun, tanpa syok, tanpa jeda, hanya pertumbuhan yang berkelanjutan. Dari 1 batang, Anda akan segera memiliki semak yang rimbun. Cukup untuk teh, untuk masakan, untuk dibagikan. Inilah hasilnya jika Anda berhenti mencari jalan pintas. Inilah panen yang Anda dapatkan saat Anda bekerja dengan alam, bukan melawannya. Anda lihat, tidak ada rahasia. Hanya ada metode yang teruji oleh waktu. Metode yang didasarkan pada kenyataan, bukan harapan. Jadi, buang gelas air Anda, ambil pisau Anda, dan mulailah berkebun dengan benar. Ilmu pengetahuan kuno ini terancam punah. Generasi baru terlalu sibuk dengan trik-trik murahan. Jika Anda ingin lebih banyak kebenaran, bukan omong kosong. Jika Anda ingin panen, bukan kegagalan. Berlanggananlah. Di sini kita tidak bermain-main, kita menanam.